Maaf bang, mau tanya apa hukumnya Ji? Kalau kita kerja dengan orang, kita tahu majikan kita ada bela pelaris, tergantung imannya. Pelaris itu tanda dia tidak yakin dengan apa yang dia jual. Bukan berarti pelaris tersebut adalah bentuk persugihan. Tergantung dianya lah. Kalau pelaris tersebut karena ketaatan dia kepada Allah, yakin, itu juga bisa jadi doa. Kalau jimat beda lagi, boleh jadi jimat tersebut juga makasih nggak enak maksudnya. Iya, nggak tenang, nggak usah santet orang. Bang Esel, semoga Allah beri kesehatan, amin, amin. Aduh, saya dapat. Lalu apa yang harus kita buat? Doakan supaya dia dapat hidayah. Kita itu dikasih tahu keburukan orang itu supaya memberi kesempatan celah iblis itu, katakanlah setan dalam bisikan jelek tadi itu, untuk kita itu memfitnah. Yang jelas kalau kita mengikuti suatu bahasa yang baik tadi yang datang dari Allah lewat akal tadi, ya kita doakan semoga dia dapat hidayah. Orang baik jahat itu harus ada untuk hadir di dalam kehidupan kita. Mungkin semua orang alwasito hibur dong terawang-terawang, enggak bisa. Sate ya, kadang orang bisik bikin pelaris pakai minyak kelapa hijau bang. Banyak cara ritual mereka, ada sesuai dengan ajaran leluhur nenek moyang, bukan dari berdasarkan agama Islam. Kepercayaan orang tuh dulu tuh banyak di batu, percayaan orang dari benda yang bentuknya tidak sesuai pada umumnya, seperti bambu petuk. Makanya di replika orang banyak bambu petuk yang palsu. Gitu ya guys ya. Jadi kita ngobrol santuy. Bang Esal sehat bang. Bagi tips agar diridhoi oleh Allah. Kalau kita minta ridho sama Allah, kalau minta dia ridho nggak bagus. Tapi kalau untuk diridhoi itu kita harus ikhlas apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan itu baik, kita yakini aja bahwasanya Allah pasti ridho, karena yang dibaik-baik itu pasti Allah ridhoi. Kalau kita melakukan kebaikan terus kita ragu gimana mau ridho, berarti kita ikhlas atau tidak. Makanya kita baik sama orang jangan diingat, takutnya nanti Allah nggak ridho. Makanya ada namanya riba ria. Kalau kita memberi diingat ria, berarti jangan ria guys. Taiwan hadir siap bang, bagi ilmu biar bisa hipnotis ke orang yang suka minum-minum biar mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Nggak ada hak kita. Orang-orang seperti itu ada orangnya. Kita juga bisa jadi dulunya pernah mabuk. Nah ketika kita melihat itu kita harus belajar. Makanya doakan. Jangan kita niaya, jangan kita merasa. Nggak ada di setiap kampung tuh semua isinya orang baik. Pasti ada juga orang yang nyeleneh. Dan bukan berarti dia salah. Dan itu juga karena Allah inginkan kita bisa melihat ternyata yang buruk banyak, agar kita bisa mengingatkan. Dan untuk mendoakan, jangan menghakimi ya guys ya. Berarti nggak boleh mengingatkan apa yang diberi ya bang. Oh nggak boleh kalau kita ngingat yang diberi ya. Ini kasih saya gift. Ingat, jangan dikasih kalau masih ingat. Bang SL ya, assalamualaikum. Ngopi dulu bang. Aduh, assalamualaikum bang. Sudah lama saya tak menonton abang. Nggak apa-apa guys. Yang penting sehat. Nonton itu ketika kita mendapat ilmu lalu kita terapkan di dunia nyata. Nggak selama yang kita bersama. Itu aja kan. Tontonan aja kita bakal bisa pisah. Apalagi pertemanan, apalagi persaudaraan, apalagi hidup pasti akan mati. Dulu aku pemabuk bang, alhamdulillah sekarang udah capek hidup mabuk mulu. Nah, kita rasakan dulu. Makanya Allah itu menggerakkan semua di dunia ini. Daun jatuh itu Allah yang mengkehendaki. Tidak ada yang bisa mendahului atas kehendak Allah. Ya enggak? Jadi orang jahat itu juga yang megang hatinya Allah. Bukan berarti dia melakukan itu halal, tidak. Nanti dia juga akan ditemukan juga sama orang jahat.
Lalu dia belajar nggak? Dulu dia pernah jahat sama orang. Ketika dia belajar, ya Allah nggak enak ternyata dijahatin. Dulu saya semaunya. Kan kayak gitu. Nah kalau dia ingat, makanya dia tobat. Kata Allah tobat. Makanya Allah mengampuni tobat. Nah kalau dia nggak tobat, nah itu tadi kata Allah, ya ada dua pilihan, ya nggak? Kamu kanan po kiri, ya itulah surga neraka. Besok ke tempat Gus Islam, iya. Banyak ilmu yang bisa dipetik dari kata-kata. Entah kapan aku bisa berjumpa di dunia nyata. Pengen. Gak perlu jumpa saya. Apa yang saya keluarkan ini juga untuk kita pelajari. Bukan saya mengajarkan, saya juga belajar. Biar ingat terus. Bang, gimana cara mengajak suami ngaji tapi gak mau terus. Sudah bolak-balik diajak pelan-pelan tapi gak mau. Doa kan. Gak ada yang bisa menandingi kekuatan doa. Tapi kita juga harus sabar, walaupun kayak mana dia lakimu. Jangan sampai kau katakan dia tidak bagus. Kita doakan dapat hidayah. Nanti dia ada masanya melihat istrimu soleh. Ya Allah, istri saya soleha, ya Allah. Nanti kan dia akan mengecilkan hatinya, membesarkan hatinya, mengecilkan egonya. Kadang dia tuh mau sebenarnya, cuma kadang malu. Makanya kita sabar menjadi istri supaya dia menerima. Assalamualaikum bang, kalau kita marahi, kamu ngaji enggak, ini gimana, rumah mau tenang? Aduh jangan, dia suamimu, ya enggak, kau harus patuh. Saya bersyukur kenal dengan, bang, kalau mimpi tempat tidur digoyang sama sosok wanita bermuka jelek, apa maknanya? Aduh, digoyang sama wanita muka jelek. Jadi mimpi itu bisa jadi bunga tidur, ya enggak? Karena pada saat kita masih bangun belum tidur, kita tuh sedang memikirkan atau sedang nonton sesuatu hal sehingga terbawa. Dan boleh jadi mimpi tersebut adalah petanda, petunjuk. Petunjuk ini juga banyak. Makanya di agama Islam ketika kita mimpi ular, ketika kita mimpi gigi dan segala macam itu kan ada. Tapi yang jelas sebaik-baiknya mimpi buruk itu jangan diceritakan. Sebaik-baiknya mimpi baik juga itu jangan diceritakan. Makanya kita disuruh berdoa sama Allah, ya Allah, jauhkan dari segala bala malapetaka gitu. Jangan ditanya, kalau ditanya nanti kita tunggu akhirnya benar. Ini baru mimpi, lihat Google. Mimpi di wajah ini, aduh kata Google kamu akan mendapat bala. Aduh kepikiran jadi kan nanti. Bang, mengenal Allah apa harus belajar ngaji? Orang dulu pergi ke goa itu, mereka tuh bukan mencari ilmu, mencari tenang. Kalau kita tenang, pikiran pun tenang. Yang pikiran kita selalu buruk sama orang, akhirnya kita nggak mau berpikir buruk. Makna akal atau pikiran baik itu tadi jalannya itulah yang namanya kita mengikuti tuntunan Allah, mau yang baik. Berarti itu datang dari Allah karena kebaikan. Kalau kita nggak menuntun kebaikan, makanya buruk. Kita berarti ikut tuntunan setan, makanya buruk sama orang. Dari pikiran yang buruk kita ikuti. Makna ngaji tersebut itu hanya orang dulu tuh pergi ke goa itu mencari tenang. Sekarang di turun agama Islam itu meditasi namanya, dengan cara ibadah. Kalau orang mau sholat harus cari goa semua di kota ini nanti nggak ada masjid, goa semua. Makanya datanglah agama Islam, penyempurna agama yang lain. Kan jadi Tuhan itu satu, agama banyak. Jadi kita tidak bisa menyalahkan agama mereka salah, karena itu juga ada di agama kita. Nah kan kayak gitu. Jadi kita tuh perlu sholat agar tenang. Kalau kita tenang, berarti kita itu merasa Allah tuh di mana-mana ada. Sholat harus ke masjid. Sholat kan di mana tempat, berdoa di mana tempat. Makanya kata Allah, kau jadikanlah ibadahmu supaya kau tahu. Makanya kita disuruh sholat itu bukan sholatnya, hasil dari sholatnya apa. Terhindar nggak kita dari perbuatan keji dan mungkar? Kalau kita nggak, masih juga jelek sama orang, berarti manfaat sholat nggak ada. Maksud ngaji itu tuh, ya itulah termasuk kita tuh ngaji bukan cuma ngaji. Makna ngajinya apakah membuat kita hidup lebih tahu tuntunan untuk baik apa tuntun untuk buruk. Kalau untuk baik itu biasanya kita akan terus mencari kebaikan, makanya kita akan mengenal. Kalau untuk mengetahui Allah itu bukan hak, ya paham ya.
Jadi ngaji itu jalannya itu untuk kita. Jadi jalan untuk kita, bukan jalan untuk menemui Allah. Nah, jalan dulu. Ngaji itu kaji diri, nanam padi pun ngaji itu. Jadi kita tuh disuruh jalan dulu, nanti kau baru tahu. Jalan sebagai jembatan, iya. Bang, kalau sholat celananya robek-robek sah apa enggak? Tergantung. Kalau robeknya di batas lutut, enggak apa-apa. Bukan lutut sih, apa namanya, mata kaki. Ini robek semua sampai ke paha. Mau sholat apa mau konser? Kita juga namanya sholat itu harus berakal. Udah tahu celana robek, berarti nggak berakal. Gimana mau sah sholatnya? Kita sholat itu supaya berakal. Nah, ada orang gila itu sholat. Karena mereka nggak berakal. Pertanyaan itu sebetulnya karena kita nih bingung. Makanya bertanya seperti itu. Kalau kita nggak bingung, kita nggak akan bertanya. Kalau pertanyaan itu keluar dari orang ahli, nggak akan mungkin. Mungkin pertanyaan itu keluar dari orang yang bingung. Kalau orang yang dewasa, dia nggak mau memberikan pertanyaan walaupun dia tahu. Tapi kalau orang ngetes, dia akan memberi pertanyaan walaupun dia tahu. Nah, berarti dia ini sedang ingin menunjukkan bahwasanya dia orang yang ngetes kita lah ya, gitulah. Biasa minta doanya tipsnya untuk menjelang menikah. Yakin, percayakan semua kepada Allah. Karena saat menikah itu kita banyak godaan. Keluarga nanti tidak suka, nanti urusan duit lah. Nanti ada orang yang nggak suka, timbul-timbul mulai suka. Nanti tiba-tiba banyak ujiannya. Tinggal berdoa, ya Allah, semoga saya kuat. Kalau boleh tahu, saya mondok di mana aja? Saya mondok di Sahwa, ada pondok juga. Gak perlu cari tahu sayanya. Yang membuat penyampaian saya itu apa? Ngaji juga nggak harus mondok, bukan berarti saya nggak ngaji. Izin mundur bang, tidur di sini udah jam 1:30. Oh, ya bang, bagi tips belajar ikhlas. Ya itu tadi, waduh harus banyak belajar agama lebih dalam nih bang. Kasturi ready nggak? Dari kemarin nungguin info Kasturi. Oh ya, WA aja lagi. Kita lagi lebaran, masih suasana. Makasih sarannya bang. Iya betul. Bang mau tanya nih, kuping saya dulu ada bekas tindikan bang. Apakah masih sah jadi imam bang? Waduh. Bang, kalau untuk sholat tadi saya katakan, imamnya di mana? Kalau di masjid, kita alangkah baiknya orang yang wajib diimamkan kan banyak ciri-cirinya. Ya. Nah, kalau kita ngerasa kita jauh, jangan, kita jadi makmum aja. Kalau untuk sholat sah. Ya, seperti itu. Tapi kalau di rumah ndak ada salahnya. Karena kamu waktu mau nindik kuping itu kan, dulu kamu kan saudara lah, kamu kan ndak sopan. Nggak sadar. Sekarang Allah lihat tobatmu. Ya, tobatmu. Abang mondok dijawabnya dulu bang, Lampung juga pernah katanya. Jadi insyaallah lah begitulah ya. Bang tolong ceritakan tolong ceritakan terus tentang jumpa rokok tadi bang. Oh iya. Iya maknanya itu kan jangan jalan tuh nunggak atas tuh busungkan dada kan sombong banget. Saya sekali lihat bawah, mana tahu ada tai ayam kan. Kalau keinjek kan bau lah. Maknanya apa? Saya kemarin tuh kan nggak ada rokok. Mau minta kayaknya kawan saya nggak ada rokok, takutnya nanti dia nggak enak. Akhirnya saya jalan, saya tuh nggak ada apa-apa. Saya lihat bawah-bawah, lihat ada rokok Samsu yang masih ada timah. Kayaknya premium deh itu. Saya ambil, ternyata rokok. Ternyata Allah tuh inginkan kita apapun dalam keadaan terdesak pasti diberi. Berarti kalau mimpin sholat di rumah dengan keluarga masih bisa sah. Bang apa doa usaha biar dapat momongan? Nah itu tadi. Ya Allah yang maha zat, ya Allah yang maha menciptakan dari segala makhluk, ya Allah yang memberikan kehidupan kepada makhluk, termasuk isi alam semesta ini. Sekecil apapun makhluk itu
Engkau yang menciptakan. Itu kan kebesaran Allah. Puji dulu Allah. Jangan langsung minta, ya Allah minta anak. Puji dulu beliau. Nanti insya Allah beliau juga lihat. Gitu. Nah, sembari memuji beliau, kita juga harus bermusahabah diri. Ikhlas walaupun gak dikasih. Boleh tahu keburukan yang kita rasakan, baik kata Allah, kebaikan yang kita rasakan buruk kata Allah. Makanya kita itu pikiran kita inginkan anak, batin kita nggak mau. Banyak orang seperti itu. Kenapa? Batin itu Allah yang mendengar. Kalau mulut manusia yang dengar, seakan-akan saudara nih ngeluh, saya pengen anak tapi nggak dikasih sama Allah. Padahal batin ketika melakukan hubungan sama istri itu kayak geram aja. Kita kan nggak tahu. Masa ada orang tahu, ngasih tahu kalau dia nggak suka. Makanya batin itu harus siap menerima. Alhamdulillah bang, terima kasih, siap. Bang, apa doa menjelang nikah? Robbi firli Allahumma apa doa makan itu? Robbana firlana dzunubana. Enggak, doa makan. Aduh, baru juga doa tadi. Astagfirullahaladzim, udah terlalu banyak. Udah, pokoknya doa makan aja lah. Karena nikmat gak mungkin di makanan. Nikmat juga ketika kita mendapatkan rencana untuk kebaikan itu juga. Robbana atina fid. Aduh, tolong saudara, ini saya kayak ngerasa bodoh banget ini. Padahal sehari-hari kita pakai. Apa? Aduh. Bagaimana cara mendapatkan kenikmatan hidup? Waduh, kalau dicari nikmat hidup ini enggak. Aduh. Ya, aduh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa makan. Bagaimana cara mendapatkan nikmat hidup? Waduh, kalau nikmat hidup ini guys, setetes, segelas cukup minum. Tapi kalau ikuti hausnya, nafsu itu, seteko kurang. Bahkan nggak seteko juga sih. Kadang air itu saking pengen puasnya, air es. Itu kan menunjukkan banget gitu loh nafsu. Aduh, makasih Gus, Masya Allah. Ini tadi dibilang, bang, alhamdulillah GNS sudah, Masya Allah. Udah saya bilang, GNS tuh tiada duanya. Udah orang hebat itu. Nggak, jangan diragukan lagi ilmu GNS tuh guys. Yang mesti kalian ragukan ilmu saya ini. Aduh, makasih Gus. GNS nyimak bang. Iya, makanya kalau GNS nyimak nih saya nih bingung mau ngomong apa gitu loh. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih sayangku atas semuanya. Apa itu? Sayangku. Gusnya ini. Sehat ya Gus ya. Sehat terus. Semangat untuk menjadi the best. Bang SL mimpi 2 kali. Waduh, mimpi itu karena nonton saya terus. GNS mana dong sawer yang jangan kayak gitu. Misi awal berhasil, alhamdulillah Gus. Misi awal, semoga misi ke depan berhasil semua ya Gus ya. Jadi guys tuh GNS bergabung guys. Enggak usah GNS kasih GNS tuh bisa semua kasih. Cuma saya nggak mau. Duit saya udah banyak guys. Duit saya tuh udah nggak berseri lagi. Kalau lanjut misi kedua, alhamdulillah. Mudah-mudahan misi kedua GNS dilancarkan dan tentunya sehat dulu lah. Biar strateginya ya, yang strategi itu ya. Gitu. Ini Gus, jangan terpancing sama komen ya. Karena komen ini membuat rada-rada mumet. Kita tahu kan mumetnya kan bukan dari komen, mumetnya itu ya banyak. Jangan, enggak ada. Guys, udah saya ngerokok aja lah. Kalian ini gimana ceritanya nih? GNS singa.
Kalau saya lebih nyaman di rumah, betah di rumah, malas keluar rumah, apa salah nggak bang? Zona nyaman itu bukan berarti buat kita itu senang, buat kita senang saja. Misalnya kita nyaman keburukan itu juga zona nyaman. Zona nyaman, zona itu tempat, baik buruk itu tempat. Nyaman ya buruk juga nyaman kalau dia lakukan terus. Baik juga nyaman kalau dia lakukan terus. Jangan harus keluar kalaupun menurut kalian itu buruk. Kalau di rumah terus gimana kita mau bergaul gitu. Sedangkan rezeki harus kita jemput. Misi kedua abah antum kemarin barusan kita bahas ya Gus ya. Nanti saya bilang akan ada YouTuber ngerecokin yang baru ini. Ada udah mulai dah. Udah lah.